Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Wirya Kusuma atau anak-anak akrab dengan menyapa saya dengan panggilan Pak Hanhan. Saya mengajar bimbingan TIK di Seman 1 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Kebetulan tahun ini saya mengajar informatika kelas 10. Di video ini saya ingin menceritakan permasalahan awal yang saya hadapi, di mana pertama kalinya tahun pelajaran ini Lab TIK Seman 1 Pasawahan dibuka ya untuk dipergunakan pembelajaran praktik komputer. Saya menemukan di minggu-minggu awal itu dengan bertanya secara lisan dulu ya untuk survei-survei awal. Ternyata dari 36 siswa per kelas yang saya temui itu rata-rata yang mempelajari komputer waktu di SMP ataupun MTS-nya itu hanya 2-3 orang siswa ya per kelas. Berarti kebanyakan tidak pernah mendapat pelayanan materi di lab komputer waktu SMP MTS-nya. Nah, ini berdampak juga kepada skill ya. Skill kecil yang pertama itu ketika siswa-siswa tersebut mulai saya bawa ke lab TIK. Dari contoh kecil saja, misalkan memegang mouse dan keyboard, juga mempergunakan mouse dan keyboard tersebut, itu terlihat sangat kaku ya dan sangat kikuk. Ya kalau bahasa Sundanya itu kayak seperti jejereget gitu ya. Nah, tampak dalam video ini saya mendokumentasikan cara beberapa anak yang saya maksudkan bermasalah tersebut. Itu misalkan saya memberikan contoh ketikan singkat ya, misalkan mengetik Pancasila, 5 sila. Nah, itu Pancasila itu kan judul, mengetengahkan, itu tidak menggunakan Ctrl E ataupun Center, Ctrl E keyboard ataupun Center mouse, tapi langsung menggunakan spasi ya, dipencet-pencet terus berulang sampai digeser ke tengah. Itu untuk kursor mengawali huruf P-nya itu seperti mesin tik zaman dulu ya. Nah, ini membuktikan bahwa mereka tidak pernah sekali mempergunakan aplikasi Office sederhana. Lalu dari cara mencet keyboardnya pun dalam mengetik itu terlihat dalam video ini, anak ada yang mengetiknya 11 jari ya, sudah 11 jari dalam artian satu jari per tangan ya, jari telunjuk saja. Itu pun banyak kesalahan ya atau tidak akurat, juga tentunya lambat. Bahkan ada beberapa siswa yang menggunakan hanya satu jari tangan kanan saja ya. Jelas itu lambat sekali. Jika ini kebiasaan dipakai dalam hal dunia pekerjaan, tentu tidak akan dipakai ya oleh atasannya ataupun oleh dunia kerja. Nah, tentunya ini tidak boleh terjadi ya. Saya ingin lulusan Seman 1 Pasawahan itu memiliki nilai jual dari skill IT-nya. Oke, dalam hal megang mouse pun ya, dimana sudah kita ketahui mouse standar itu ada 3 tombol ya, tombol kiri untuk eksekusi ya, klik, double klik, triple klik, juga drag and drop, tombol scroll yang tengah untuk menggulir ke atas ke bawah, lalu tombol kanan untuk memunculkan menu. Itu ya tidak mantap, memegang mouse-nya tidak tidak pede ya, tidak pede dan bahkan terkesan kaku ya. Seperti yang saya contohkan dalam video pergerakan ini, ketika memindahkan pointer mouse saat ke kanan misalkan, tapi di mousepadnya itu tangannya terhalang ya. Ini akhirnya ya jadi bingung gimana mau melanjutkan untuk menggerakkan pointernya ke kanan ya. Padahal cukup diangkat, kemudian digeser ke kiri sedikit, tempelkan lagi mouse-nya di mousepad, itu bisa digerakkan lagi, diteruskan. Nah, hal-hal sekecil ini tentu menjadi semacam keprihatinan tersendiri juga untuk saya, karena istilahnya ya memang kita juga memaklumi ya, selama 2 tahun terakhir ini pandemi corona membuat kita harus mensterilkan lab ya, tidak boleh dipergunakan karena alatnya dikhawatirkan menjadi media penyebaran virus. Tapi dengan saat ini dipergunakan secara kapasitas penuh lab TIK, tentunya ini harus menjadi semacam kejar target ya, sprint ya, bukan maraton lagi tapi harus sprint, kita harus berlari dengan cara solusi sebagai berikut ya. Oke, untuk mouse dulu. Bagi mouse yang pergerakan tangan kanan anak didik saya itu yang kaku, itu saya ya memberikan tips langsung dan memberikan contoh, misalkan memindahkan file ke folder ya di satu tampilan Windows Explorer yang sama. Lalu pertama ya pelan-pelan dulu ya, mulai dari step by stepnya sampai kepada klik
tahan, geser, lepas. Itu saya contohkan dengan pelan sekali ya, agar anak melihat secara langsung ya dengan menggunakan proyektor ya atau monitor raksasa ya di depan lab komputer. Kemudian mouse tersebut tips dan triknya ya dimulai dari single klik, double klik, triple klik sampai drag and drop. Saya buatkan videonya, video short agar tidak terlalu jahat kepada kuota anak. Kalaupun misalkan anak tidak punya kuota, nanti bisa saya berikan sandi wifi Leptic ya untuk sehari. Juga diberikan semacam tugas yang memungkinkan anak banyak melakukan pergerakan drag and drop tersebut ya. Ini penting sekali karena dengan mouse itu kita tidak mungkin bisa bekerja ya tanpa mouse. Mulai dari pengetikan dasar, kemudian apalagi ya, pengeditan foto, video, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, untuk solusi dari permasalahan kekurangan skill dari penggunaan keyboard, ya saya pertama menginstalkan aplikasi ya, dan yang menginstal aplikasinya juga oleh anak-anak sendiri, jadi biar tahu aplikasi ini dapat dari mana, kemudian apakah gratis atau berbayar, lalu anak diberikan istilahnya semacam treatment untuk istilahnya ada semacam jadwal pencapaian yang harus dikejar dari aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut memancing 10 jari anak itu untuk bergerak ya sesuai dengan aturan pengetikan keyboard jenis QWERTY ya. Nah, keyboard jenis QWERTY ini merupakan jenis keyboard yang sudah terpatenkan dan dipergunakan di seluruh negara ya. Keyboard standar ya pada umumnya. Juga yang tercantum susunannya di keyboard smartphone ya, QWERTY itu. Nah, lalu saya berikan juga tugas shortcut ya untuk dikuasai oleh anak, shortcut dasar ya keyboard yang dimulai dari Ctrl A sampai Ctrl Z, kemudian Ctrl Shift dan alternatif lainnya. Itu penting karena akan dipakai juga selain di Office ya, Excel, Word, Publisher dan PowerPoint misalkan, juga di editing yang berbasis online ya di browser. Nah, ini shortcut ini juga akan memancing anak untuk mengurangi ketergantungan mouse ya. Jadi kalaupun nanti ketika mereka di interview ya, di tes, suruh mengetik misalkan satu surat sederhana, tiba-tiba mouse-nya dihilangkan ya, diambil oleh interviewernya, tentu mereka sudah siap tempur ya dan bisa mengikuti seleksi yang kemungkinan akan diterima bekerjanya lebih besar. Oke, rekan-rekan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian permasalahan awal ya di Leptic Seman 1 Pasawahan ya, yang saya ceritakan. Untuk permasalahan selanjutnya nanti akan saya buatkan lagi di video selanjutnya di channel yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.